Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarsa Salfa Madikfa dengan NIM 1930 dari kelompok 1. Di sini saya akan menyinggung mengenai gambaran umum profesi guru. Yang ingin saya bahas adalah mengenai pengertian etika, profesi, guru, dan profesi guru. Yang pertama yaitu etika. Etika merupakan sudut pandang manusia dalam berperilaku sesuai dengan norma-norma serta nilai-nilai berperilaku yang baik, atau disebut juga dengan tingkah laku manusia yang mengarah kepada nilai-nilai dan moral yang baik. Dan yang kedua yaitu profesi. Profesi merupakan sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan penghasilan dengan mengandalkan keahlian dan juga berpendidikan, serta menguasai teori secara sistematis dalam melakukan pelaksanaannya atau dalam praktek pelaksanaannya. Nah, yang ketiga yaitu guru. Guru merupakan seseorang yang berpendidikan, yang bertugas untuk mengajar, mendidik, serta bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dan mengupayakan perkembangan potensi seluruh peserta didik, baik itu kognitif, efektif, maupun psikomotornya. Nah, yang keempat yaitu profesi guru. Profesi guru adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang ahli dan berpendidikan untuk mendidik, mengajar, melatih, serta dapat mengevaluasi seluruh peserta didik dalam pendidikan. 11.40. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang poin B, yaitu ciri-ciri dan syarat-syarat profesi guru. Di dalam pendidikan, guru adalah seorang pendidik, pembimbing, pelatih, dan pemimpin yang dapat menciptakan iklim belajar yang menarik, memberi rasa nyaman, kondusif di dalam pembelajaran. Menyadari hal tersebut, bahwa keberadaan guru yang profesional yang sangat diperlukan. Ciri dan syarat profesi guru dikemukakan oleh Robert W. Ritchie sebagai berikut. Yang pertama, lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Yang kedua, seorang profesional secara aktif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya. Yang ketiga, memiliki kualifikasi akademik tertentu untuk memasuki profesi tersebut, memiliki kode etik yang mengatur keanggotaannya. Yang keempat, membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi. Yang kelima, adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin diri, dan profesi. Yang keenam, memberikan kesempatan untuk memajukan spesialisasi kemandirian. Yang ketujuh, memandang profesi suatu karir hidup dan menjadi seorang anggota yang permanen. Sedangkan menurut Umar Hamalik tahun 2022, ciri dan syarat profesi guru yang pertama yaitu ada sehat fisik, rohani, dan jasmani, yaitu tidak mempunyai cacat tubuh yang bisa menimbulkan ejekan atau cemoohan atau rasa kasihan dari peserta didik. Yang kedua, mental dan kepribadian. Mental kepribadian seorang pendidik harus berkepribadian atau berjiwa Pancasila, mampu menghayati GBHN, mencintai bangsa dan sesama manusia, memiliki rasa kasih sayang terhadap peserta didik, berjiwa kreatif, dapat memanfaatkan rasa pendidikan yang ada secara maksimal, mampu menyuburkan sifat demokrasi dan penuh tenggang rasa. Yang ketiga yaitu keilmuan atau pengetahuan. Memahami ilmu yang dapat melandasi pembentukan pribadi, memiliki ilmu pendidikan dan keguruan, dan mampu menerapkan dalam tugasnya sebagai pendidik, memahami, menguasai, serta mencintai ilmu pengetahuan yang akan diajarkannya. Yang keempat yaitu keterampilan. Seorang profesional harus mampu berperan sebagai organisator
proses pembelajaran, mampu menyusun bahan pembelajaran atas dasar pendekatan struktural, mampu menyusun garis besar program pengajaran, mampu memecahkan dan melaksanakan teknik-teknik pengajaran yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidikan. Akan membahas tentang jenis-jenis etika dan profesi. Yang pertama, jenis-jenis etika. Ada beberapa jenis etika sebagai berikut. Yang pertama, etika yang membahas dan memfokuskan diri pada kesenangan dan penderitaan. Yang B, etika yang membahas tentang etika dalam pendidikan. Yang C, etika yang membahas tentang etika dalam perdagangan. Yang D, etika yang membahas tentang masalah kesenangan dengan cabang-cabangnya. Yang E, etika manusia yang membahas tentang norma-norma hubungan antar manusia dan antar bangsa. Yang F, etika yang membahas tentang sejumlah teori-teori etika yang pada umumnya psikologi dan filsafat. Yang G, etika yang membahas tentang etika materialis. Yang H, etika aliran epikurean yang ajarannya sama dengan ajaran idealistik. Yang selanjutnya jenis-jenis profesi. Yang pertama, presiden. Presiden adalah profesi dan pekerjaan yang tertinggi dalam suatu negara modern. Pemimpin negara adalah jenis pekerjaan yang unik. Menjadi pemimpin negara bukanlah hal yang patut disombongkan, karena sebenarnya seorang pemimpin negara sedang diharapkan kepada amanat yang benar-benar besar dengan cakupan yang sangat luas. Yang B, guru. Guru dapat diartikan sebagai orang yang mengajar dan menyediakan pendidikan bagi orang lain. Guru merupakan salah satu profesi yang dianggap mulia oleh banyak orang karena membantu dalam bidang pendidikan masyarakat di seluruh dunia. Yang C, ilmuwan. Ilmuwan dapat diartikan sebagai orang yang melakukan kegiatan secara sistematis atau kegiatan ilmiah untuk mencapai ilmu pengetahuan. Yang D, koki. Berprofesi sebagai seorang chef merupakan salah satu pekerjaan yang sangat memerlukan ketelitian dan juga kepekaan yang cukup tinggi, sebab para chef harus menyediakan semuanya dengan sempurna bahkan saat belum kegiatan memasak dimulai. Yang E, psikolog. Berprofesi sebagai seorang psikolog adalah salah satu profesi yang mana seorang akan diharuskan untuk memberikan solusi ketika ada seorang selain yang sedang menghadapi suatu masalah. Yang F, pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran merupakan salah satu profesi yang dianggap sangat mulia. Para anggota pemadam kebakaran diatur sedemikian rupa sehingga mereka selalu siap dan waspada ketika terjadi peristiwa yang tidak terduga. Yang G, arsitek. Menjadi seorang arsitek merupakan profesi dan juga pekerjaan yang membutuhkan tingkat akurasi yang sangat tinggi, karena seorang arsitek harus pandai untuk mendesain bangunan dengan pengukuran yang presisi. 53 akan menjelaskan tentang fungsi etika dan profesi. Sebelum kita membahas tentang fungsi etika dan profesi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu etika. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self-control. Karena segala sesuatu dibuat dan ditetapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial atau profesi itu sendiri. Ada dua macam etika yang harus kita pahami dalam menentukan baik dan buruknya manusia dalam berperilaku. Yang pertama yaitu etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar manusia dalam hidup ini sebagai suatu yang bernilai. Yang kedua yaitu etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai suatu yang bernilai dalam hidupnya. Di antara etika yang harus diperhatikan oleh seorang guru adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengikhlaskan ilmu untuk Allah. Yang kedua, jujur dalam segala tindakan dan ucapan. Yang ketiga, serasi antara ucapan dan perbuatan.
Yang keempat, bersikap adil. Yang kelima, berakhlak mulia dan terpuji. Yang keenam, tawaduk, merendahkan diri kepada Allah. Yang ketujuh, pemberani dan bercanda bersama anak didiknya. Yang kedelapan, sabar dalam menahan emosi. Yang kesembilan, menghindari perkataan keji dan tidak pantas. Dan yang terakhir yaitu berkonsultasi dengan orang lain. Guru harus memberikan kemudahan untuk belajar agar dapat meningkatkan potensi peserta didik secara optimal dengan menempatkan diri sebagai yang pertama yaitu orang tua yang penuh kasih. Yang kedua, teman. Yang ketiga, fasilitator yang setiap saat memberikan kemudahan. Yang keempat, memberikan sumbangan pemikiran. Yang kelima, menumpuk rasa percaya diri dan berani bertanggung jawab. Dan yang keenam, membiasakan untuk saling berhubungan. Fungsi profesi guru. Yang pertama yaitu sebagai pendidik. Maka harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, serta spiritual, emosional, moral, sosial, dan mandiri. Yang selanjutnya yaitu sebagai pengajar. Sebagai pengajar ini memberikan kemudahan belajar, membuat ilustrasi, mendefinisikan, menganalisis, mencintai, bertanya, merespon, mendengar, menciptakan kepercayaan, memberikan pandangan.